Baru-baru ini saya di-share beberapa video dari Bahar Smith yang dimana dia nyebut-nyebut Ustadz Khalid Basalamah. Padahal kalau kita menyaksikan Ustadz Khalid Basalamah tidak pernah sedikit pun dari dulu ya, sebelum saya kenal dakwah Salafi ini, dari dulu Ustadz Khalid Basalamah adalah Ustadz yang dekat dengan mereka. Bahkan sempat ada foto Ustadz Khalid Basalamah dengan Habib Rizik Syihab. Artinya apa? Sempat dekat. Tetapi sampai hari ini, apa yang dilakukan oleh Bahar Smith? Kita simak videonya. Nanti kita berikan komentar. Wahabi yang suka bilang maulid bid'ah, tahlil bid'ah, baca Fatihah ke orang yang sudah meninggal bid'ah, ziarah kubur bid'ah, haul bid'ah, wa kullu bid'atun dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak melakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada, level ustadz-ustadz, kiai-kiai, yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in. 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada nggak? Satu saja statement mereka yang suruh buat maulid. Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Malik meninggal 179 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh. 10 tahun sebelum meninggal. 230 Hijriah oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencontohi ya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang bilang ini kan cuma untuk syiar. Syiar, akhi, sampaikan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sampaikan majelis ilmu. Bukan dengan membuat-buat yang Nabi kita tidak lakukan. Gitu kan? Saya sarankan, jadikanlah Nabi Muhammad SAW betul-betul sebagai kiai Anda. Kalau mau kerjakan sesuatu, tanya. Nabi Muhammad SAW kerjain nggak? Kalau enggak, cukup. Kita nggak lebih pintar dari Nabi SAW, teman-teman. Dan boleh diutus untuk dicontohi. Yang diperintahkan saja sudah padat, sudah banyak. Untuk apa buat-buat lagi? Udah banyak gitu kan? Dan anehnya teman-teman yang buat acara maulid ini, subhanallah, banyak sunnah Nabi yang ditinggalin. Banyak, melimpah sunnah Nabi gak dikerjakan. Banyak sekali, kita temukan kukunya masih panjang, hal yang kecil. Istrinya belum pakai jilbab, dia masih belum datang ke masjid sholat 5 waktu, banyak. Rame-ramein aja pada saat acara itu saja. Itu pun tidak ngerti apa itu acara. Datang, baca salawat, berdiri tengah-tengah. Padahal dianggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat tuh. Itu keyakinan mereka itu. Coba tanyain gitu kan. Memang sudah begitu. Jadi tidak cukup dengan kata-kata baik. Mohon maaf, saya katakan ini dengan teman-teman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi SAW tidak perintahkan. Anda sama saja sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti daripada Anda. Nabi SAW tidak perintahin kita kerjain, jadi kita lebih ngerti dong dari Nabi. Gitu kan. Padahal kita disuruh menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Yang disuruh saja, jangan tambah-tambah, cukup. Cukup. Dan yang tidak dicontohkan sama, jangan juga dilakukan. Karena Nabi SAW bukan orang yang tidak tahu, orang yang tahu. Semua dipandu kan. Berarti di sini, masuk dalam mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, dan yang tidak dicontohkan. Karena di sini, dilarang itu bisa Nabi SAW larang, atau Nabi SAW sengaja tidak lakukan untuk menunjukkan kalau itu tidak boleh. Kan seperti itu. Semoga Allah berikan hidayah. Ustadz Khalid Basalamah, Wahabi. Gak cocok apa? Gak cocok. Apakah FPI termasuk Khawarij? Karena dalam penerbitan yang mereka lakukan, kadang mereka bersikap kasar dengan menghancurkan properti tempat tujuan. Dengar Tidak baik-baik. sama sekali, saudara. Khawarij itu kelompok yang mengkafirkan pemerintah. Gitu kan. Memang menolak pemerintah. Itu baru Khawarij. Teman-teman FPI tidak melakukan itu. Tuh. Mereka, setahu saya, sebelum melakukan aktivitas, mengamankan sebuah tempat, misalnya, mereka menyuratkan. Surat-suratnya mereka ada ke Polda, ya, mungkin sampai ke Mabes. Mereka melapor kok kegiatannya. Kalau tidak ditanggapin, baru mereka turun tangan, gitu kan? Setahu saya begitu. Allah alam. Dan setahu saya masih dalam koridor syar'i, tidak ada masalah. Ya. Bahkan kalau saya lihat dengan adanya teman-teman ini, mungkin pihak pemerintah kita pun lebih berhati-hati dengan kaum muslimin, gitu kan? Karena memang ada ketegasan-ketegasan dalam beberapa keputusan yang harus diambil, seperti tempat maksiat yang masih terbuka di bulan Ramadan. Itu kan betul-betul satu hal yang memang berbahaya bagi kaum muslimin. Allah alam, jadi sangat jauh dengan Khawarij, tidak ada hubungannya sama sekali. Perhatikan baik-baik teman-teman.
Ustadz Khalid Basalamah dicerca, dicaci maki, dijelek-jelekan, macam-macam serangannya kepada beliau di berbagai macam tempat, ditolak kajiannya, difitnah Wahabi, disebut tadi sama Bahar Smith Wahabi, gak cocok. Yang katanya Bahar Smith itu panglimanya FPI. Perhatikan sikap Ustadz Khalid Basalamah kepada FPI. Dengarkan baik-baik, dibela. Masih ada pembelaan dari Ustadz Khalid. Dulu, ketika FPI diteriaki khawarij, Ustadz Khalid Basalamah masih menganggap mereka teman, menganggap mereka saudara, menganggap mereka bukan khawarij. Perhatikan juga Ustadz Syafiq Riza Basalamah ketika dibubarkan paksa sampai terjadi bentrok, menolak kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang di Surabaya itu. Apa kata Ustadz Syafiq Riza Basalamah? Apakah dia mencerca, mencaci maki, emosi, tidak terima kajiannya dibubarkan? Ikhlas teman-teman. Malah didoakan oleh Ustadz Syafiq. Karena saya mendengar dari beberapa berita, laporan dari netizen kepada saya waktu itu ketika saya membahas pembubaran kajian Ustadz Syafiq. Ada mereka ketika azan maghrib gak sholat teman-teman. Gak sholat mereka. Gak masuk ke dalam masjid. Gak bergabung ketika orang berjemaah. Gak, setelah sholat maghrib menggeruduk mereka masuk dengan sepatu-sepatunya ke masjid. Dengan perlakuan seperti itu saja Ustadz Syafiq Riza Basalamah, apa yang dilakukan? Tak membenci sedikit pun. Tapi Ustadz Syafiq Riza Basalamah mendoakan, berhusnuzon, mungkin mereka masih belum tahu, belum paham. Akhirnya apa? Perhatian publik tertuju kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dan tidak pupus. Dakwah ini tidak akan pupus hanya dengan gara-gara pembubaran dilakukan oleh orang-orang konyol seperti oknum Banser tersebut. Enggak, karena ketika waktu itu saya membahas, banyak juga orang-orang Banser yang tidak sepakat dengan ulah oknum-oknum yang di Surabaya itu. Jadi di tengah-tengah mereka pun ada perseteruan, ada ketidaksepakatan. Sesama NU-nya, banyak yang nggak sepakat. Asal kalian tahu, di dunia ini teman-teman, tugas kita hanya menyampaikan. Seperti yang Ustadz Khalid Basalamah pesankan, kita di dalam hal seperti ini, dalam dakwah, hanya menyampaikan, bukan memaksa mereka untuk menerima. Target dakwah bukan memaksa mereka menerima dakwah kita, no. Tapi penyampaian, masalah mereka terima atau tidak, itu urusan Allah. Ini pesan dari Ustadz Khalid ketika saya bertemu dengan beliau. Banyak nasihat-nasihat dari beliau yang justru menenteramkan teman-teman. Tapi pembencinya, na'udzubillah min dzalik. Apalagi pada saat ini kasus korupsi kota haji ini seolah-olah tidak ada ujungnya. Dan netizen malah menunjukkan kepada Ustadz Khalid, lihat Ustadz Khalid mengembalikan uang hasil, padahal itu barang bukti dan itu bukan uang suap. Tapi ya sudahlah. Saya di sini bukan Harry Pras itu karena muridnya Ustadz Khalid Basalamah, dia itu membela mati-matian Ustadz Khalid Basalamah. No, bukan karena itu. Karena beliau berada di jalan yang benar. Karena saya dulu pernah membenci beliau. Karena saya sama dengan kalian yang dulunya membenci Ustadz Khalid Basalamah. Termakan isu-isu Wahabi. Setelah kita menyimak ajaran yang dituduh-tuduh Wahabi ini, mereka lah yang benar simpel beragama. Ketika sanak familinya meninggal, gak ribet tahlilan 7 harian, 40-100 ribu, gak perlu. Maulid Nabi begini, itu dombrengan, musik-musik, joget-joget, mahalul-mahalul qiyam, merem-merem, melotot-melotot, melihat Nabi hadir, gak ada. Gak ada teman-teman. Yang mereka lakukan, orang yang dituduh-tuduh Wahabi ini, apa yang mereka lakukan tiap hari? Menghidupkan sunnah, melaksanakan yang wajib, tak meninggalkan yang wajib, berbuat baik, muamalah. Sedih kalau kalian meresapi apa yang didakwahkan oleh orang-orang salafi. Sedih teman-teman. Dengan fitnahan yang bertubi-tubi di Indonesia ini bekerja sama dengan orang-orang Syiah. Karena memang musuh utama dari orang salafi adalah Syiah. Ketika debat-debat dialog ilmiah, orang-orang Syiah selalu berakhir dengan emosi. Tepuk-tepuk dada. Memang begitu mereka. Gak punya argumen sebenarnya. Innalillah. Dan sekarang di Indonesia krisis. Krisis perpaduan antara Syiah dan Sufi. Ada di sekitar kita. Ada.